How are you everyone? Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Selamat malam semua. Oke, teman-teman, gimana kabar portfoliomu hari ini? Saya pengen tahu dulu nih, teman-teman kabarnya gimana portofolionya? Ada beli jual apa atau just wait and see aja? Karena ini juga udah mau meeting the Fed ya. Ada beli nggak sih kalian hari ini? Ada beli sesuatu nggak sih? Ada buy atau nge-hold aja? Atau apa yang kalian lakukan hari ini? Saya pengen tahu tuh. Ini KN wait and see tetap merona. Most of you bilang portofolionya lagi merah. Sekarang aku tanyain, kalau lagi merah portofolionya kondisi sekarang ini, terus kalian ngapain? Kalian jual atau kalian hold? Terus perasaan kalian gimana? Saya pengen tahu nih, perasaanmu gimana? Apakah kamu lagi takut saat ini atau tenang-tenang aja? Dan kalau boleh tahu kenapa ya? Coba ditulis di komen. Oke, aku akan mulai ya teman-teman ya. Jadi malam ini nanti ini akan ada FOMC meeting ya. Akan ada FOMC meeting teman-teman. Jadi kita tunggu aja Kamis atau Jumat ini. Nanti hasil meetingnya keluar. Efeknya gimana sih? Efeknya ya seperti yang saya bahas kemarin. Ini tuh udah terprediksi semuanya gitu. Susan cucu kan mental kita udah terlatih oleh Miss Cia. Thank you. Teddy Polandra, ikutan tenang karena Cici juga tenang, wis. Masa sih? Chang Sunhwa, sudah biasa karena bulan Maret kemarin udah mengalami. Andreas, karena tiap hari nonton IG Live. Oke lah, ya, aku akan mulai ya. Jadi pertanyaan terbesar adalah tentang FOMC meeting atau tentang tapering. Jadi seperti yang aku udah bahas kemarin tapering itu nggak usah terlalu dikhawatirkan karena menurut saya dan juga menurut beberapa analis dan juga sempat ngobrol dengan Pak Yahya di Root BCA juga dan banyak teman-teman yang lain, kita semua sepakat bahwa sebenarnya tapering ini sudah terantisipasi, udah discounted. Kemudian adanya tapering ini memang nggak enak untuk jangka pendek, memang sifatnya hawkish untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya sebenarnya ini merupakan satu tanda yang bagus karena perekonomian sudah mulai membaik gitu ya. Jadi kalau bicara tentang hawkish dovish itu artinya apa sih? Mungkin teman-teman banyak yang bingung bullish bearish itu apa? Mungkin bullish bearish udah lebih umum ya. Bullish itu tren naik, bearish itu tren turun. Nah, hawkish dan dovish. Hawkish itu burung apa ya? Elang kali ya. Sedangkan kalau dovish itu burung merpati gitu. Jadi bedanya apa? Kalau merpati itu diharapkan dia naik dan indah-indah gitu. Itu akan mendahului terjadinya bullish gitu. Sedangkan kalau hawkish itu dia burung itu elang, dia cenderung terbangnya menukik gitu. Jadi cenderung menukik dan istilah kata tuh menyerang. Nah, jadi kalau hawkish tuh istilah kata tuh sentimen yang tidak terlalu sesuai, yang nggak sesuai dengan ekspektasi pasar. Ekspektasi pasar apa sih sebenarnya? Masih mau dikasih stimulus terus, karena kalau ada stimulus ya itu akan lebih bagus buat perekonomian makin panas dan juga pastinya akan lebih bagus buat capital market juga. Kita ingat di bulan Maret kemarin 2020 itu benar-benar recovery-nya tuh cepat banget. Kenapa? Karena dovish banget sentimennya ya. Jadi karena banyak stimulus dan juga kebijakan moneter fiskal itu sangat mendukung sekali gitu. Suku bunga juga diturunin sampai level terendah gitu. Oke? Budi Kaing lucu, iya wes kebal Januari lalu wes digebukin ajur-ajuran. Memang teman-teman bisa dibilang bahwa investor dan trader saham yang berhasil, yang profesional itu yang sudah melewati masa naik dan turun gitu. Dan sebenarnya kalian udah lebih tenang, kenapa sih? Karena tahu sebenarnya apa yang buat naik dan turun gitu ya. Jadi teman-teman, sekarang ini yang menarik adalah turunnya beberapa saham berkapitalisasi besar. Nanti aku akan review lagi, tiap hari aku review terus biar kalian juga tahu, you know what to expect gitu ya. Turunnya beberapa saham berkapitalisasi besar meskipun turun terus selama seminggu 2 minggu ini udah anticipated. Jadi kalau teman-teman ngikutin Instagram live dari 2 minggu kemarin tuh aku udah bukan akunya ya, tapi tim MTrade ya, kita udah mengantisipasi bahwa IHSG itu bakalan ada koreksi dan koreksinya sifatnya normal, sangat normal sekali. Dari mana taunya koreksinya? Koreksi normal ini taunya ya dari volume perdagangannya itu lebih rendah dari yang sebelumnya ya, dan naiknya memang udah ketinggian, udah kecepatan. Nah, kalau IHSG naik kecepatan, ini artinya yang kecepatan naik juga saham-saham pengerek IHSG waktu itu, yaitu saham-saham perbankan
konvensional, 4 perbankan besar. BBCA hari ini secara teknikal, teman-teman kalau boleh diperhatikan di sini, ini BBCA ya, ini turun. Ya, ini chartnya ya BCA. Boleh diperhatiin, ini turun dari MA20. Cuman hari ini kita yang buat trading kita belum cut loss dulu. Kalau buat investor mah ini mah kesempatan buat masuk gitu. Hari ini jatuh volumenya agak tinggi. Dia breakdown dari MA20, cuman dia kena Fibonacci 618-nya. Nah, Fibonacci 618 ini kita tarik dari low pertama kali dia belum naik di sini sampai puncaknya di sini ya. Jadi dia retrace. Sorry, ini kebalik Fibonacci-nya. Aku pasang dari atas sampai ke bawah deh. Bentar ya. Nah, ini yang benar nih. Dia ketahan di Fibonacci 382, kebalik tadi ya, harusnya nolnya di atas kalau ngukur buat retracement gitu. Jadi dia ketahan di Fibonacci 382-nya. Jadi ini pas kena support kuat juga gitu, teman-teman. Jadi nggak usah takut, yang punya BBCA oke-oke aja. Kalau nggak mau cut loss buat trader ya berarti investing di sini. Tapi sebenarnya harusnya investing tuh belinya di bawah, bukan beli di atas. Buat kamu-kamu yang udah terlanjur beli BCA di pucuk di 7.800 ke atas, ya udah. Kalau mau cut loss sekarang udah agak telat, berarti hold aja dulu. Masih bisa turun sampai ke berapa sih? Ya turunnya mungkin nggak lama lagi sih ya. Ini paling nunggu meeting the Fed. Turunnya kemungkinan sampai di level 7.150. Jadi ada 2 support lagi buat BCA. Nih aku kasih garis ya. Ini kan dia kena support di sini nih. Terus di sini ini juga ada support yang diuji hari ini. Nah, ini yang kuat ada di sini lagi nih, satu lagi. Nih kelihatan ya gambarnya ya. Jadi sekitaran level 7125 atau 7150-an. Gitu. Gitu sih. Oke, jadi nggak apa-apa. Halo Ko MY, apa kabar? Mau nge-live bareng aku nggak? Oke, terus Monica Sarli nanya, Miss ngaruh apa ya kalau volume sedikit atau banyak? Tiap hari sih aku udah bahas sih. Coba teman-teman di sini yang bisa jawab benar aku kasih M-Trade 7 hari. Kalau harga turun, volumenya kecil gimana artinya? Kalau harga turun, volumenya tinggi, artinya apa? Coba dijawab di sini. Nanti aku cari ya jawaban yang benar. Oke, terus kemudian banyak yang nanyain buka, nanti aku akan bahas juga buat bukanya, Bukalapak. Chart aku agak lambat di sini, jadi sambil nunggu kebuka chart saham yang lainnya, aku akan bahas data makro ya. Jadi ini mau loading chart aja lambat banget nih. Aku akan bahas data makro. PMI manufaktur Amerika. Gimana nih? PMI manufaktur Amerika ini agak slow down dikit. Dari angka 61 jadi angka 60, tapi masih mendingan dibandingkan dengan China. Tapi ini wajar juga. Kenapa? Karena China udah recover duluan. Jadi China udah mencapai peak duluan dan kemudian China mulai turun. Turunnya udah lumayan banyak. Amerika baru mulai mencapai peaknya, baru peak dan baru turun dikit gitu. Nah, kebalikan dengan Indonesia. Kalau Indonesia justru malah baru bottom peaknya gitu, baru bentuk V gini ekonomi recovery-nya. Sedangkan kalau di China udah naik, udah turun banyak, dan di Amerika tuh baru turun dikit, baru puncaknya turun dikit gitu. Jadi ini akan jadi kesempatan yang sangat bagus sekali buat Indonesia. Oke, sambil aku nanti akan update lagi untuk data makro yang lainnya, saya akan kasih lihat untuk chart BBRI. Aku update terus tiap hari biar kamu nggak usah galau atau nggak usah takut. Harusnya kamu nggak beli di sini kalau ngikutin Instagram live tiap hari. Kalau ngikutin M-Trade juga, karena kita nggak mau beli di pucuk pohon cemara, dia udah naik chartnya hampir tegak ya. Nah, harusnya nggak beli di sini nih. Oke, sekarang udah turun segitu banyaknya, terus dia breaking down dari MA20. Apa yang harus dilakukan dong? Boleh narik Fibonacci dari tertinggi di sini sampai terendah di sini boleh.
Atau kalau mau narik sampai ke bawah sini ekstrim ini boleh sih, tapi aku prefer di sini aja, yang satunya agak kejauhan. Nah, jadi kalau ditanya BRI bakalan bisa turun sampai ke level berapa sih? Jangka pendek dia bisa sentuh sampai 4170 ya. Bisa sampai 4170 di sini. Ini normal, masih koreksi normal. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini aku update terus tiap hari biar kamu nggak usah galau, terutama investor yang salah beli di level harga atas, harusnya investor belinya di bawah. Di sini kita sempat nih waktu itu nge-live bareng BRI, ada bedah emiten bareng BRI juga di sini. Waktu BRI lagi right issue itu pada banyak yang nanya beli nggak tebus nggak. Kita bilang buat BRI sih perusahaan ini bagus, tebus aja. Dan ya kongret yang ikutan beli di sini dan ngehold ya, anyway udah naik banyak. Cuman buat teman-teman yang telat beli, salah timing beli di pucuk, ya ini nggak usah terlalu pusing ya. Ini turunnya masih konvergen. Jadi di sini harga turun, volume turun, masih konvergen. Oke, artinya apa nih? Artinya Nyonya Swan. Oke ya, MPPA gimana turun 36%? Ntar aku bahas ya. Ini ada yang jawab, Dewi Carolina Sian 88. Harga turun, volume turun, koreksi biasa. Harga turun, volume naik, banyak yang jualan gitu. Ini cara enteng untuk nentuin support resistance level ya. Bukan begitu sih sebenarnya. Fibonacci itu saya pakai kalau ada saham yang naiknya ekstrim atau turunnya ekstrim. Jadi kalau naiknya ekstrim, dia pakai MA tuh udah kayak semakin menjauh dari MA-nya. Perhatikan di sini. Nah, ini kalau pakai MA 20 ini udah nggak cocok lagi. Kenapa? Karena udah semakin jauh. Kalau mau pakai MA untuk nentuin tren jangka pendeknya, dia harus pasang MA kecil lagi gitu. Misalkan kalau mau pasang MA kecil ya dipasang MA 10 atau MA 9 gitu. Jadi nah ini lebih buat tahu tren pendeknya dia gitu. Kalau mau lebih pendek lagi, mau tahu ini nurut dengan MA berapa sih, ini dipas-pasin kayak gini. Oke, nah ini salah satu caranya gitu. Nah tapi kalau buat saya sendiri, buat saham yang udah naik kenceng, instead of saya kecilin MA-nya, saya lebih suka pakai Fibonacci buat mau tahu dia retrace sampai ke angka berapa gitu ya. Jadi ini aku taruh, kalau naik aku taruh dari atas ke bawah Fibonacci-nya. Nolnya harus di atas. Ya, jadi nolnya di atas, ini dia diskon 23,6%. Nah, jadi BRI ini masih bisa turun sampai ke berapa nih? Aku ralat ya, BRI kalau ke Fibo 382 itu masih bisa turun sampai 4100. Plus ini ada MA 200 loh di sini. Jadi lumayan kuat gitu. Ya nggak usah panik, nggak usah takut, yang masih punya duit nanti sekitar level 4100 kalau mau ngeborong lagi ya silahkan gitu. Yang penting beli saham sesuai dengan porsi resikonya. Tiap hari aku update terus, semoga nggak bosen untuk saham-saham big caps perbankan dulu. Kenapa? Karena ini yang menggerakkan IHSG teman-teman ya. Jadi weightnya lumayan gede juga untuk ngitung IHSG. Nah ini teman-teman, ini saham Bank Mandiri. Kemarin saya ada update jangan beli BMRI sekarang di pucuk. Kenapa? Karena masih bisa koreksi. Yang lain udah turun, doi belum turun sendiri gitu. Jadi kita pasang Fibonacci-nya. Itu tadi aku salah pasang Fibonya ya. Jadi nolnya di atas. Nah kita mau tahu koreksinya sampai angka berapa. Nah dia koreksi jangka pendek tuh bisa sampai 6.925. Ini lumayan kuat sih Bank Mandiri. Turunnya nggak terlalu banyak. Tapi justru kalau mau beli cari yang udah turun banyak deh, kayak BCA, BRI itu turunnya udah lumayan. Jadi ini masih bisa turun lagi, bahkan bisa sampai ke 6.800 tuh masih bisa untuk Bank Mandiri. Jadi supportnya didapat dari mana? Dari high di sini nih. Ini ada high dari bulan Maret 2021 gitu. Nah terus BBNI gimana dong? Update lagi nih. Jadi aku update terus dari 2 atau 3 minggu yang lalu yang udah di puncak bilang jangan beli, terus kemudian turun terus. Sekarang ini koreksinya udah mulai terbatas ya. Jadi udah mulai terbatas. Perhatikan di sini. Ini kalau BBNI kita tarik support di sini ya. Kebetulan memang 4 saham ini aku pakein Fibonacci. Kenapa? Karena naiknya terlalu kenceng menurutku untuk saham blue chip perbankan
ya blue chip ini naiknya terlalu kencang, jadi aku pasangin ini gitu. Garis kemiringan trennya tuh lebih dari 45 derajat, aku pasangin ini. Nah dia bisa turun sampai ke level berapa sih? Ini udah lumayan banget nih, ini udah diskon 25%, sekitar 25% dari atas gitu. Nah terus kalau mau ditunggu lagi, nawar lagi di mana? BBNI udah boleh beli belum? Kalau buat teman-teman yang nyicil buat investasi, sekarang udah boleh nih, mulai masuk-masuk lagi. Di Mtrade juga udah mulai diingatkan gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih pelit lagi nawar, kebanyakan duit gitu ya, mau lebih pelit lagi nawar, bisa nggak sih sampai level 6.300 atau 6.500? Probably, tapi ini udah diskonnya udah limited banget gitu. Jadi sekarang tanggal 2, 3, 4 The Fed ada meeting ya, habis meeting The Fed kalau tapering mungkin agak turun dikit. Kalau sentimennya hawkish agak turun dikit ya, ada tapering turun dikit, manfaatin buat beli, terutama saham-saham ini. Terus ini banyak yang nanya saham, ya aku update dikit untuk saham perbankan yang lainnya. BBTN juga sama, hari ini dia baru aja ngebentuk lower high. Nah, di seminar analisis teknikal hari Sabtu kemarin itu kita ada belajar tuh tentang higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, siapa yang ikut seminar hari Sabtu kemarin pasti tahu ini tanda apa nih. Jadi ini adalah masa uptrend. Ini uptrendnya si BBTN. Kemudian di sini dia membentuk satu gunung atau membentuk satu high. Nah, di sini dia membentuk satu gunung lagi atau membentuk satu lower high di sini. Ya, dia membentuk satu lower high dibandingkan di sini. Nah, lower high ini artinya adalah perlambatan tren. Jadi kalau misalkan saham itu dia masih uptrendnya masih bagus, dia akan membentuk gunung yang lebih tinggi daripada gunung yang sebelumnya, dan juga dia akan membentuk jurang yang lebih tinggi dari jurang yang sebelumnya, dan bukan atau. Jadi dua syarat itu harus terpenuhi, higher high dan higher low. Nah kalau kondisinya udah kayak gini, ini membentuk lower high, ini berarti udah mulai slowing down trennya. Swing trader exit dulu. Nah kalau sampai dia breakdown dari MA20, berarti tren jangka pendeknya tuh udah mulai patah gitu. Tren jangka pendek sampai menengah udah mulai patah gitu. Tren 20 hari lumayan ya. Jadi untuk trader jangka menengahnya yang super trader itu juga boleh mulai exit dulu gitu. Kapan masuk lagi? Ya nanti kalau ada tanda reversal. Perkiraan saya untuk BBTN ini dia bakalan turun dari MA20, kemudian ya jika dia turun sampai MA20, dia akan ketahan di level 1600 sampai 1650. Jadi kalau misalkan dia turun, dia ketahan di level ini 1610 sampai 1650. Ya, jadi sabar-sabar dulu aja kalau misalkan mau buyback. Same.15151. Suatu saham kalau turun ekstrim pertanda apa ya? Tergantung turun ekstrimnya gimana. Kalau dia udah naik tinggi terus turun ekstrim ya wajar aja profit taking. Tapi kalau misalkan dia dari sideways kemudian dia downtrend, dia mulai turun, atau dari downtrend semakin downtrend lagi, itu artinya nggak bagus ya. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.